Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Anak-anak dan orang tua di rumah, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan sekarang kita memasuki pembelajaran terakhir di subtema 1 yaitu pembelajaran 6. Nah, siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Yang pertama, bergerak, bernafas, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, dan terakhir, nah ini kita akan bahas tentang di sini makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, hari ini setelah kita belajar, nah kalian nanti dapat melaporkan contoh mencintai ciptaan Tuhan. Kemudian dapat menuliskan contoh makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kemudian nanti kalian dapat menyelesaikan soal penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, di sini makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Apa sih peka terhadap rangsangan? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Yang pertama, manusia merasa kedinginan jika cuaca di luar dingin. Nah, kalian apabila cuaca dingin, kalian merasa dingin? Nah, itu kalian itu peka terhadap rangsangan. Nah, kemudian manusia merasa sakit ketika dicubit. Nah, kalian kalau dicubit nih oleh teman kalian, oleh kakak kalian, kalian langsung merasa sakit atau kaget. Nah, itu kalian peka terhadap rangsangan. Nah, contoh berikutnya, mata peka terhadap rangsang cahaya. Nah, kalian kalau misalkan keluar rumah, cahaya matahari sedang bersinar terang, kalian kalau melihat ke atas pasti langsung matanya akan ditutupi, ya itu mata kalian itu peka terhadap rangsang cahaya. Nah, kemudian ada telinga peka terhadap rangsang suara. Kalian sedang diam, orang tua kalian memanggil, "Dek, ya Bu." Nah, itu kan telinga kita peka terhadap rangsang suara. Nah, di sini coba ya kita lihat. Nah, di sini ada contoh, ada anak yang sedang menutupi matanya ketika melihat sinar matahari langsung. Ini tadi contohnya peka terhadap cahaya matahari ya, terhadap cahaya. Nah, di sini ini contoh peka terhadap rangsang terhadap manusia gitu ya. Sekarang ini tumbuhan. Nah, tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Di sini siapa yang pernah melihat? Nah, ini ada daun atau tumbuhan putri malu. Nah, kalian kalau melihat putri malu atau pernah mencoba memegang tumbuhan putri malu, nah akan kuncup seperti ini ya. Nah, ini tumbuhan putri malu ini peka terhadap rangsang. Apabila ada memegang, dia langsung mengkuncup. Nah, ini contoh peka terhadap rangsang tumbuhan. Di sini juga ada nih, pernah tidak melihat tumbuhan seperti ini? Nah, apabila buahnya dipegang, dia akan seperti meletus seperti itu. Nah, ada yang pernah lihat tidak nih? Atau kalian boleh tanya kepada orang tua kalian, "Ibu pernah lihat tumbuhan ini? Apakah benar pas dipegang akan meletus seperti mengeluarkan nih biji-bijinya?" Nah, itu contoh peka terhadap rangsang pada tumbuhan. Nah, sekarang apakah kalian pernah lihat ini hewan kaki 1000? Coba kalian kalau lihat, pegang atau sentuh dengan apa? Sapu atau apapun disentuh. Nah, ini akan seperti ini melingkar. Nah, ini contoh hewan peka terhadap rangsangan. Di sini ada manusia, tumbuhan, dan hewan itu peka terhadap rangsangan. Nah, di sini ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Nah, kita sebagai manusia harus mencintai
hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu ciptaan Tuhan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mencintai ciptaan Tuhan. Nih contohnya, menjaga, merawat, dan memberi makan pada hewan merupakan cara kita memelihara kelangsungan hidup hewan. Di sini siapa yang memiliki hewan peliharaan? Contohnya kucing, anjing, burung. Kalian memberikan makan tidak? Nah, apabila kalian memberikan makan terhadap hewan peliharaan atau ada kucing liar nih menghampiri kalian, kalian berikan makanan. Nah, itu contoh kalian mencintai ciptaan Tuhan. Nah, di sini memelihara kelangsungan hidup hewan merupakan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, di sini juga memelihara kelangsungan hidup. Nah, kalian memiliki hewan peliharaan, diberikan tempat tinggalnya, kandangnya, ya, dibersihkan kandangnya. Nah, itu bukti bahwa kalian mencintai ciptaan Tuhan. Di sini kita harus menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Saling menyayangi membuat hidup lebih indah. Di sini juga kalau kalian bersyukur atau menyayangi ciptaan Tuhan termasuk kalian itu mengamalkan sila pertama. Nah, yang kemarin ya, sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini nih contohnya mencintai ciptaan Tuhan. Nah, di sini ada contoh, ada ibu, anak, dan ayah sedang memberi makan ayam, membersihkan kandang ayam. Kemudian ada ibu sedang menyiram tanaman. Di sini ada anak yang sedang menendang pohon. Nah, di antara dua ini mana yang menurut kalian sikap mencintai ciptaan Tuhan? Nah, mana yang mengamalkan Pancasila yang pertama? Apakah yang kiri atau yang kanan? Nah, tentu saja yang kiri ya. Nah, yang kiri ada ayah dan anaknya sedang memberi makan ayam. Ada ibu sedang memberikan air yang menyiram tanaman. Nah, ini contoh mencintai ciptaan Tuhan. Nah, setelah ini kalian akan di sini belajar tentang penjumlahan bersusun. Nah, sebelum kita coba contohnya, kita ketahui dulu penjumlahan bersusun itu apa sih? Penjumlahan bersusun dapat memudahkan kita menghitung penjumlahan. Nah, dimulai dari bilangan yang menempati posisi paling belakang itu apa? Satuan. Dilanjut menghitung puluhan, ratusan, dan terakhir ribuan. Di sini kan bersusunnya nih nanti 4 angka ya. Yang terakhir itu satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, di sini ada 1250 dan 1357. Satuannya yang mana? Yang 0. Yang bawah itu yang 7 satuannya. Nah, kita nanti menghitungnya di satuannya terlebih dahulu. Kemudian puluhannya 5 dengan 5, kemudian ratusannya 2 dengan 3, dan ribuannya. Nah, ayo kita coba berhitung bersama-sama penjumlahan bersusun. Di sini ada contoh bilangan 3132. Nah, kemudian 4503. Nah, kata ibu tadi jumlahkannya satuannya terlebih dahulu. Nah, satuannya itu yang atas 2, yang bawah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, setelah satuan kita ke puluhan. Nah, puluhannya itu yang atas 3, yang bawah 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian ratusan. 1 ditambah 5 sama dengan 6, dan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, 7635. Contoh berikutnya. Dan 6167. Nah, satuannya 7 dan 3. Nah, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, bagaimana cara menulis 10?
Nah, yang ujung yang nolnya kita tulis di bawah langsung, yang satunya kita simpan di atas. Nah ya, 1 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 7. Kemudian ratusannya 1 dan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ribuannya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, di sini ya sudah dijumlahkan 9.270. Nah, masih ingat tidak? Ribuan, satuan, puluhan, ratusan. Nah, 7 itu ribuan, 6 itu ratusan, 3 puluhan, 5 satuan. Nah, kalau yang ini 9-nya itu tempat ribuan, 2 ratusan, 7 puluhan, dan satuannya 0. Nah, kita sudah belajar hari ini tentang tadi mencintai ciptaan Tuhan, makhluk hidup, peka terhadap rangsan, juga penjumlahan bersusun. Nah, sekarang kalian kerjakan penilaian harian yang akan Ibu berikan di WhatsApp grup ya. Kalian kerjakan di buku tugas 2. Nah, selamat belajar. Apabila ada yang kurang paham, kurang mengerti, boleh WA pribadi Ibu ya. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.